Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang seputaran pH, lalu alat pengukur pH ini, dan bagaimana cara menaikkan atau menurunkan kadar pH dalam tanah. Nilai pH ini bisa diukur dari skala 0 sampai 14 ya. 0 sampai 7 itu nilainya berarti asam, sementara dari 7 ke 14 itu nilainya basa. Adapun nilai pH yang ideal untuk tanaman dia ada di kisaran 6,5 hingga 7,5 ya. Itu yang paling bagus untuk pertumbuhan tanaman. Adapun untuk mengukur tingkat pH pada tanah, Anda bisa gunakan ini. Ini adalah 3-way meter, alat pengukur pH, pengukur cahaya, dan juga pengukur kelembaban. Namun ini adalah yang paling murah ya. Harga alat ini sekitar 40 ribuan di online, dan saya juga beli ini 38 ribu. Prinsip kerja dari alat ini sangat sederhana ya. Jika misalkan posisinya di tengah seperti ini, dia mengukur kadar terang redupnya cahaya dan nilainya ada di bagian atas ini. Sementara ini untuk moist kiri atau kelembaban bisa digeser ke sebelah kiri, bisa diukur dengan bagian tengah ya. Sementara untuk pH sendiri, dia nilainya ada di yang paling bawah, sebelah kiri alkalin, sebelah kanan asidik atau asam. Kondisi netral yang ideal terbaik ada di posisi 7 ini sebelum diangkat ya, netral. Sementara nanti setelah dimasukkan ke dalam tanah, kita bisa lihat dan tentukan, simpulkan jika jarumnya bergerak ke nilai lebih kecil dari 7, ke 6, 5, 4 dan seterusnya, ini berarti kondisi tanah asam ya. Sementara kalau jarumnya bergerak ke sebelah kiri, itu menunjukkan kondisi tanah basa. Sejujurnya saya katakan alat ini kurang begitu bagus. Karena apa? Dia kurang sensitif dalam mengukur pH ya. Maksudnya ketika dalam kondisi netral dia berada di angka 7 seperti ini ya. Sekarang belum ditancapkan. Lalu sekarang ketika ditancapkan, nah ini hampir tidak bergerak sama sekali jarumnya. Padahal saya yakinnya kandungan tanah ini tidak sebagus ini ya. Saya yakin ini tanah ini asam ya, karena ini adalah tanah dari kolam yang baru sekitar 2 minggu lalu diangkat dan dicampur dengan media tanam ya. Cuman sekarang kondisinya ada di 7, jadi ini sangat meragukan ya. Jadi untuk alatnya sendiri terus terang saya kurang rekomendasikan ya. Adapun untuk skala yang lebih serius ya, skala yang lebih luas, misalkan Anda pakai untuk perkebunan, Anda bagusnya gunakan pH meter yang benar-benar bagus ya, dan benar-benar terbukti kualitasnya. Adapun jika kebetulan tanah Anda kurang ideal, lalu Anda ingin mencoba untuk meningkatkan atau menurunkan kadar pH, pertama untuk menurunkan dulu. Nah, yang paling gampang Anda bisa gunakan ini ya. Ini adalah tawas. Anda bisa beli ini di supermarket ya, harganya sekitar 15 ribuan, dan Anda gunakan secuil aja sedikit ya, lalu dilarutkan. Setelah itu dicampur dengan air ya, lalu disiramkan ke tanah. Adapun untuk meningkatkan pH tanah, yang paling umum Anda bisa gunakan kapur dolomit atau kapur pertanian. Jika tidak ada, Anda bisa gunakan abu sekam. Lalu jika abu sekam tidak ada, Anda bisa gunakan abu bekas pembakaran. Misalkan Anda punya tungku di rumah, bekas pembakaran kayu yang sudah jadi abu, bisa digunakan untuk meningkatkan pH tanah. Anda juga bisa gunakan dedak kopi atau ampas kopi ya, tapi usahakan dijemur dulu atau dikeringkan dulu, tujuannya supaya tidak berjamur. Lalu setelah itu bisa ditaburkan ke atas tanah atau dicampurkan lebih bagus. Lalu pupuk kalsium juga, pupuk yang mengandung kalsium juga bagus untuk meningkatkan kadar tanah, atau bahan-bahan lain yang mengandung kalsium seperti bekas tulang sapi, tulang kebo itu juga bagus. Namun
alangkah baiknya jika dihancurkan terlebih dahulu ya, kalau bisa. Baiklah, sampai sini dulu. Silahkan like, comment, dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Terima kasih telah menyimak. Selamat mencoba dan sampai jumpa.